Lalu saya mendengar sabda, "Aku ada di dalam dan di luar ciptaan." Om Swastiastu. Om Awignam Astu Tat Astu Namo Siddham. Om Awignam Astu Tat Astu Namo Siddham. Om Awignam Astu Tat Astu Namo Siddham. Pada kesempatan yang baik ini saya akan membahas sedikit tentang kiamat dan alam semesta versi petunjuk Niskala. Beberapa waktu lalu sempat heboh dengan diramalkannya akan terjadi kiamat tanggal 29 Juni 2024. Tetapi sebenarnya yang diramalkan itu bukanlah kiamat. Hanya saja di Indonesia, berita itu dipelintir seolah meramalkan kiamat. Yang benar adalah meramalkan posisi benda-benda langit yang akan mempengaruhi tensi panas masyarakat dunia yang kemungkinan akan memicu perang dunia ketiga. Sebenarnya tidak akan selalu ke arah perang, tetapi lebih cenderung ke konflik di masyarakat. Akan mulai timbul banyak terjadinya konflik di masyarakat. Begitu yang saya pahami beritanya, tetapi di Indonesia kok malah dipelintir menjadi akan kiamat gitu. Yaitu itulah jeleknya orang di Indonesia, tidak mau menelah berita secara menyeluruh. Dibaca judulnya saja. Nah, kemudian sebelum heboh berita tentang akan kiamat ini, saya sempat mendapat petunjuk spiritual atau petunjuk dari dunia Niskala bahwa tidak ada kiamat secara massal terhadap alam semesta. Cerita awalnya seperti ini, pas saya lagi terbaring gitu kan, setengah sadar mendengar sabda, "Jika ingin melihatku, pejamkanlah matamu dan pusatkan di mata ketiga." Nah, lalu saya betul sadar. Nah, kemudian mulailah memusatkan pikiran dan betul saja saya melihat alam semesta yang begitu luas. Kemudian di tengah-tengah alam semesta itu saya melihat Dewa Siwa dengan dalam keadaan posisi meditasi berputar pada porosnya, terus berputar gini. Semua benda-benda alam semesta kelihatan. Kemudian terlihat energi, gelombang-gelombang energi yang menyelimuti alam semesta semuanya ini, seperti cahaya-cahaya itu menyelimuti alam semesta. Lalu saya mendengar sabda, "Aku ada di dalam dan di luar ciptaan, seperti aku ada di dalam lubuk hatimu dan di luar dirimu." Lalu kemudian beliau terlihat berdiri dengan banyak muka, dengan banyak tangan, dengan banyak badan, kepalanya dipelupuk. Kemudian saya mendengar sabda seperti ini, "Tidak ada kiamat massal." Kemudian saya tersadar. Jadi di sini diajarkan bahwa analoginya bahwa Tuhan ada di dalam ciptaan dan di luar ciptaan itu seperti yang diajarkan dalam Weda, bahwa Tuhan itu ada di dalam lubuk hati yang terdalam. Kalau di Bali disebut tumpuking hati atau Padma Hridaya. Sehingga di dalam tubuh itu ada dua intensitas, yaitu Tuhan sebagai Paramatman dan Sang Roh secara pribadi. Jadi Tuhan itu ada di dalam tubuh kita dan ada di luar kita. Begitulah juga Tuhan berada di alam semesta, di pusat alam semesta, kemudian juga ada di luar ciptaannya. Jadi di sini jelaslah bahwa kiamat secara massal itu tidak ada. Saya pernah diajarkan juga tentang bagaimana penciptaan alam semesta ini dengan sebuah analogi. Nah, waktu itu saya melihat seolah-olah berjalan di tempat dekat rumah di selatan rumah saya itu. Di situ saya melihat ke masa lampau, ke masa saya waktu kecil. Di sana saya melihat tumbuh-tumbuhan seiring perkembangan umur saya, dan tumbuh-tumbuhan itu silih-silih berganti, berubah. Yang awalnya dulu pohonnya seperti ini, yang ada pohon seperti ini. Kemudian pohon itu banyak yang mati dan tumbuh pohon-pohon yang baru, dan pohon-pohon besar tetap ada. Sedangkan pohon-pohon kecil itu di masa musim kemarau itu banyak yang menghilang, banyak yang kering kerontang, dan tumbuh lagi pepohonan yang baru atau pohon-pohonan yang sejenis yang baru. Kemudian terdengarlah sabda, "Seperti itulah alam semesta ini diciptakan, semudah itu." Demikian. Jadi dengan analogi ini ternyata alam semesta ini terus berkembang. Coba perhatikan di lingkungan kita, di sekitaran kita. Kita coba lihat tumbuh-tumbuhan itu ya. Lihat tumbuh-tumbuhan, dulu ada pohon seperti ini, tapi pohon ini kemudian mati, ada pohon lain yang tumbuh atau ada pohon sejenis yang tumbuh. Kemudian pohon-pohon yang besar itu umurnya ratusan tahun dan sudah ada semenjak kita sudah lahir dan masih tetap ada. Jadi seperti itulah
keadaan alam semesta ini, dia terus berkembang, hidup, mati, ada yang mati, ada yang hidup, ada yang terus hidup. Jadi itu ya. Pohon-pohon yang kecil banyak yang mati, pohon-pohon yang besar tetap bertahan, dan ada pohon yang sejenis tumbuh, ada pohon yang baru muncul. Ya, jadi demikianlah analoginya bahwa bahwa semesta ini sesungguhnya terus berkembang. Tidak ada yang namanya peleburan alam semesta ini secara massal. Sama seperti manusia, dalam kehidupan kita itu banyak melihat orang mati, banyak melihat orang meninggal. Kemudian ada banyak orang mati secara massal. Mati secara massal bukan keseluruhan ya, tetapi dalam keadaan tertentu, misalnya dalam keadaan bencana gempa gitu kan banyak meninggal. Kemudian dalam keadaan tertentu banyak orang lahir ya. Alam semesta juga ternyata seperti itu. Kemudian saya juga pernah ditunjukkan tentang pergerakan planet-planet. Yang ditunjukkan itu hanya 2 planet yang betul-betul jelas terlihat. Ternyata pergerakan planet itu tidak berputar bulat, lingkarannya tidak bulat, tetapi lonjong dia seperti ini, seret gitu ya, lonjong. Kemudian tidak sejajar pergerakannya. Ada yang justru bersilang planet itu bersilang. Misalnya planet satu berputarnya seret gitu, planet yang lainnya berputar dari sini ke sini. Jadi terjadi penyilangan. Nah, ketika terjadi pertemuan planet itu sangat mendekati, itu akan sangat berpengaruh terhadap kehidupan di bumi. Mungkin akan terjadi sesuatu di bumi gitu. Tetapi ketika planet itu saling menjauh, tidak akan mempengaruhi terhadap bumi. Tetapi ketika mendekat, di saat seperti itulah akan mempengaruhi kehidupan kita di bumi gitu. Pernah juga ditunjukkan Dewa Surya. Saya sedang meditasi gitu. Tiba-tiba saya hilang kesadaran. Saat hilang kesadaran itu saya melihat Dewa Surya dengan cahaya kekuningan yang besar gitu. Tetapi yang aneh adalah kedua matanya itu ada matahari, kemudian di dadanya matahari, di telapak tangannya itu matahari, kemudian di mulutnya matahari. Jadi di sini saya jelas bahwa matahari itu tidak hanya satu. Ternyata matahari itu ada banyak. Seperti digambarkan ada di matanya, ada di mulutnya, ada di dadanya, ada di tangannya. Itu ya, berarti sesungguhnya itu alam semesta ini sangat luas dan banyak ada matahari. Ya, mungkin kita hanya tahunya yang matahari yang menyinari bumi, tetapi sesungguhnya ada banyak matahari. Mungkin sulit ya memahami, tapi seperti itulah yang ditunjukkan kepada saya. Pernah juga saya itu melihat bumi dari bulan. Waktu itu saya seolah-olah keluar dari tubuh, dari bawah naik tubuhnya, kemudian di mata ketiga di sini, kemudian di siwa dwara ini merasa panas lalu lepas, dan saya itu naik ke bulan. Dalam hitungan beberapa detik sudah mendekati bulan. Dari sanalah saya melihat bahwa bumi itu dari bulan ternyata warnanya hijau kebiruan. Ya, tidak seperti bulan. Kalau bulan kan putih kelihatannya. Gimana ya? Gimana menggambarkannya? Ya coba aja dilihat di YouTube seperti itu. Ternyata memang benar seperti itu. Di saat turunnya itu pun dari bulan gitu, rasanya gimana ya, terasa dingin gitu. Tetapi memang sang roh itu, ternyata pergerakan roh itu kecepatannya seperti kecepatan pikiran. Oleh karena itulah kalau kita mengingat seseorang itu dalam keadaan hitungan detik, beberapa detik itu yang kita ingat itu bisa terseret ke kita. Misalnya mungkin berada di dunia lain gitu, ketika memikirkan seseorang yang sudah meninggal bisa tiba-tiba bisa ada di kita karena tertarik oleh pikiran kita. Jadi hati-hatilah memikirkan orang-orang yang meninggal, bisa terseret ke alam kita lagi, datang ke sekitar kita lagi gitu. Siapa tahu sudah dalam perjalanan ke alam sana, tapi kita ingat sama orang itu ya, tiba-tiba ke sini lagi. Gitu sepintas tentang alam semesta yang pernah saya terima. Boleh percaya, boleh tidak, karena memang juga ini pengetahuan yang sulit dipahami mungkin ya. Tetapi bagi orang yang mengalami ya pasti percaya. Tetapi bagi orang yang tidak pernah mengalami hal-hal seperti ini, ya dianggap halu atau gimana, ya terserah lah. Saya tidak tidak memaksa untuk percaya. Tetapi seperti itulah ditunjukkan kepada saya bagaimana alam semesta ini. Oke, segitu aja dulu. Siapa tahu ada manfaatnya atau ada hikmahnya. Hum Sidirastu Tat Astu Namo Sidyam. Demogi Titiang Tan Keneng Cakrabawa Sangyang Aji Siwa Mandala. Om Santi 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 Om.